kita sudah dengar keterangan para saksi sebelumnya, ya mulai dari penyidik, Polres, kemudian dari Peminal, dari Bariskrim, ya, bahwa pada akhirnya, ya, apa yang saudara ceritakan tentang peristiwa yang pertama itu saudara beritahukan kepada siapa? Katakanlah untuk memanggil Kasat Serse karena dia Tetangga, ya? tetangga. Kemudian Kasat Serse datang, saya pertama kali menjelaskan ke AKBP Ridwan peristiwa yang tidak benar itu, bahwa saya datang sudah terjadi tembak menembak. Baik, Ridwan Soplangit, ya. Demikian, ya. Ridwan Soplangit ini adalah orang pertama yang datang karena dia adalah tetangga saudara. Tetangga. Itu jam berapa itu? Kurang lebih 17.30 yang 17.30. Apa memang sudah pulang kantor atau dia memang sakit? waktu itu sakit kan? Sakit, ya? Sakit apa ini kok? Covid kayaknya. Oh, Covid. Covid. Waktu itu masih positif atau? Saya tidak tahu ya. Dia Ya, karena saudara datang ke sana, ke rumah dinas itu dalam rangka untuk sebelumnya untuk apa? Saya ya. Iya, datang ke sana sedianya untuk apa? Saya datang ke situ, saya harus menceritakan di... Nggak apa-apa, nggak, ini kita sesuai dengan OJ sih. Ya. OJ lah, ya. Oh, siap. Gitu, ya. Jadi karena saya... kalau udah 340 itu udah... Sudah siap. Gitu, ya. Jadi saya ke Duren 3 itu karena pada saat saya akan menuju ke Depok untuk mendampingi pimpinan Polri bermain bulu tangkis, saya melihat Joshua di situ. Oh, bukan untuk apa ini? Kalau orang yang kena COVID itu? Isolasi. Isolasi. Bukan karena isolasi. Itu istri kami yang mulia. Oh, si saudara. Dengan rombongan dari Magelang. Iya. Jadi kedatangan saudara di situ bukan bermaksud untuk itu, ya, tapi istri saudara yang bermaksud untuk isolasi. Ke isolasi. Hei, makanya pertanyaan tadi ketika saudara katakan bahwa Ridwan Soplangit ini dia sakit karena COVID, loh, orang kesana mau apa tadi? Isolasi, kok ini orang yang kena mau malah datang kan gitu jadinya. Informasinya COVID. Informasinya COVID. Ya. Tapi sudah proses. Negatif. Iya. Negatif, ya. Baik, dia datang, ya. Dia adalah orang yang pertama yang datang Iya. ke rumah saudara. Baik. Kemudian itu jam berapa tadi? Jam 17.30 ya dia datang? Kurang lebih 17.30 ya. Setelah dia, ya, setelah Ridwan Soplangit yang datang, kemudian siapa lagi yang datang? Dari Karo Provos dengan anggota kalau Karo tidak salah. Provos yang datang kedua, ya. Kemudian ada Siapa yang datang itu? Brigjen Beni Ali, Beni Ali dengan Kombes Susanto dengan anggota kalau tidak salah yang mulia. Susanto. Ada berapa orang? Saya tidak ingat pasti yang mulia. Kemudian disusul Untuk oleh... memastikannya ini apakah mereka berdua ini masuk ke rumah saudara atau ada lebih dari 2 orang tapi dari 2 orang ini dia tidak masuk rumah? Nah, itu jadi pertanyaannya. Yang masuk ke rumah waktu itu untuk mengecek senjata itu Kombes Susanto dan satu AKP saya lupa namanya. Beni Ali nggak masuk? Masuk juga hanya sebentar terus keluar lagi. Keluar lagi. Jadi ini ada 3 kalau gitu, ya? Iya, mulia. Dari Provos ada 3. Baik, kemudian ini jam berapa ini dari Karo Provos ini? Tidak lama berselang setelah Ridwan datang. Ridwan, ya? Kemudian tim olah Sekitar jam berapa itu? Masih jam 17.30-an? lewat. Lihat sekitar 5 menit, 10 menit? Lebih saya tidak bisa tahu pasti yang mulia. Atau jam 18? Saya tidak bisa pastikan yang mulia karena begitu saya... Kalau gitu patokannya, Siap. ya, sudah azan atau belum? Azan terdengar nggak? Walaupun beda agama, ya? Saya waktu itu masih tidak bisa Nggak konsentrasi. yang mulia. Apa sebab? Ya karena peristiwa itu, ya? Iya. Jadi saudara tidak bisa pastikan Tidak bisa apakah pastikan waktunya. maghrib atau apa, ya? Ya. Tapi datang yang kedua adalah dari Karo Provos, ya? Seingat kami seperti itu ya. Iya. Datang yang ketiga? Tim olah TKP dari Polres Jakarta. Polres, ya? Iya. Jamnya pun juga saudara tidak bisa tahu ini jam berapa. Tidak bisa pastikan yang mulia. Oke. Kemudian yang keempat? Berlangsunglah olah TKP waktu itu yang mulia. Yang keempat ini kan tadi ada 1, 2, 3, 4 nih. Jadi
Hendra? Hendra sudah Yang terakhir? selesai olah TKP waktu itu. Enggak, artinya dari yang ini nih yang terakhir adalah Hendra kalau gitu ya? Iya, yang Karena mulia. saudara kan tadi kontak empat apa nih ya? Iya, mulia. Dari Propos, dari Paminal, Bareskrim, dari Bareskrim, dari kemudian Polres. dari Polres ya. Iya. Yang terakhir yang datang adalah Hendra ya? Iya, yang mulia. Iya, baik. Ini sampai orang 4 ini, ya, sampai 4. Apa namanya nih? 4 ini kalau di kepolisian namanya apa nih? Satuan kerja. 4 satuan kerja ya. Sampai 4 inilah yang datang ke satuan kerja. Iya, Tempat iya. saudara, ya, yang saudara telepon. Jadi skenario yang saudara bikin, yang saudara katakan tadi, ini skenario yang tidak benar, Betul, yang mulia. gitu ya. Kalau skenario yang tidak benar, kemudian ketidakbenaran ini termasuk mengundang mereka ini. Tidak, yang mulia. Karena kan ini beda-beda ini fungsinya. Betul, yang mulia. Karena Artinya apakah saudara mengundang ini untuk diperantukkan ke mereka berempat ini untuk saling berebut apa ini atau bagaimana? tidak, yang mulia. Hmm? Karena pengalaman saya kalau ada peristiwa seperti ini, Propam harus dipanggil, kemudian Bareskrim dan Polres, yang mulia. Baik, Yang mulia. kaitannya kalau Propam dipanggil itu untuk apa? Di Perkadif itu kan ada bahwa selain disiplin dan kode etik, Propam juga menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota. Saudara katakan tadi bahwa ini adalah skenario yang saudara bikin ini sebenarnya yang tidak benar. Iya, yang mulia. Kan begitu ya? Betul, ya. Jadi ketika saudara panggil ini juga bagian dari ketidakbenaran. Ketidakbenaran saya yang menyebabkan Iya, mereka. betul, ketidakbenaran itu. Makanya pertanyaannya kan jadi begitu, ya. Karena kita sudah dengar di sini nih, ya orang-orang yang saudara panggil ini atas perintah saudara, Betul, yang mulia. ya. Kemudian dia menjadi sungkan. Saya mengerti, yang mulia. Iya, itu yang saya mau beritahukan kepada saudara. Betul. Dari beberapa saksi yang sudah kita dengar, Iya, yang mulia. gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian saya tanyakan kepada saudara 4 unit kerja ini dipanggil dalam rangka untuk mencampur adukan atau terjadi pergesekan satu sama lain atau paling tidak terjadi persungkanan di situ. Begitu nggak? Sepemahaman saya sih tidak, yang mulia, karena saya waktu itu memang terlalu percaya diri, yang mulia. Arif Rahman akui tolak mentah-mentah skenario Ferdi Sambo hanya demi sosok ini. Ferdi Sambo hadir menjadi saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Di dalam sidang, Arif Rahman memberikan bantahan terhadap beberapa keterangan dari Ferdi Sambo. Salah satu yang terungkap adalah Ferdi Sambo ternyata meminta Arif Rahman untuk mengikuti BAP miliknya hanya demi melindungi Hendra Kurniawan. Namun di dalam bantahannya, Arif Rahman menuturkan bahwa dirinya dengan tegas menolak mentah-mentah perintah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Arif Rahman dalam sanggahannya atas kesaksian yang diberikan Ferdi Sambo, seperti dikutip ayojakarta.com pada kanal YouTube Kompas TV, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Saat itu Arif dengan tegas membantah keterangan Ferdi Sambo dan bahkan mengajukan pertanyaan terkait laporan pelecehan seksual Putri Chandrawati yang dikatakan pernah meminta Arif membuatnya. Mohon izin yang mulia, ada satu pertanyaan dan 2 sanggahan. Pertanyaan yang pertama terkait tentang LP, saya juga baru tahu, LP itu dari pemeriksaan kode etik, ujar Arif. Terungkap bahwa pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ketika saya belum sampai di Polres Selatan, ternyata Aibtu Apo, itu sudah mendapat wa dari Kasat Reskrim, terkait pembuatan LP Pak Ferdi Sambo, tambahnya. Di dalam percakapan WhatsApp tersebut, dikatakan ada perintah dari Kasat Reskrim,
kepada AKP Samuel untuk membuat laporan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Mungkin Pak Sambo bisa ingat, kira-kira apakah pernah memerintahkan Ridwan untuk membuat LP sebelum saya sampai di Polres Selatan, tanya Arif kepada Sambo. Namun saat itu Ferdi Sambo menjawab sudah lupa. Kemudian Arif Rahman menyebutkan sanggahannya terkait keterangan Ferdi Sambo. Sanggahan yang pertama, Arif tidak pernah menelpon dan menerima telepon dari Ferdi Sambo dan juga mendapat perintah untuk menghadap pada malam harinya. Tidak mungkin saya melihat suatu keanehan, terus kemudian saya yang menghadap kepada Kadif Propam. Sepertinya mental saya belum cukup kuat yang mulia. Kalau mental saya kuat mungkin saya menghadap ke Kapolri yang mulia, ujar Arif. Kemudian Arif juga menyampaikan sanggahannya yang kedua. Kemudian pada tanggal 2 September pada saat sidang kode etik memanggil saya dan meminta saya mengikuti kronologis BAP Ferdi Sambo, ujar Arif. Dengan alasan dalam penyampaian ke saya, Rif kita harus jaga senior, kamu Hendra Kurniawan, karena karirnya sudah bagus gitu di Brigjen, jadi kalau dia selamat kamu pasti akan selamat, jadi sudah ikuti saja BAP saya. Tapi saya nyatakan tidak bisa komandan, mohon maaf, itu sanggahan saya yang mulia, tambahnya. Namun seperti biasa, Ferdi Sambo pun membantah sanggahan Arif Rahman, dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengarahkan untuk berbuat seperti yang disampaikan. Ferdi Sambo pun tetap pada keterangannya.